Sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Kalau tadi kita menguji hanya untuk satu populasi begitu ya, atau satu sampel. Sekarang bagaimana kita melakukan pengujian untuk dua buah populasi ya, untuk mengestimasinya. Nah, ini Anda diberikan sebuah kasus begitu ya. Anda diminta untuk membandingkan antara panen gandum di tahun 1931 begitu ya dengan tahun 1932. Nah, di sini merupakan satu syarat yang penting begitu ya. Di sini adalah mengikuti distribusi normal. Oke. Nah, ini ada satu ketentuan yang penting begitu ya. Di sini kalau kita lihat, kalau Anda lihat di sini ya, ini kita punya dua bahasan. Yang pertama adalah estimasi rataan berpasangan ya, berarti dengan paired test. Yang berikutnya dengan independen ya. Nah, ini mengapa kemudian yang ini harus berpasangan? Kalau Anda lihat, dia diambil dari ladang yang sama. Coba kita ilustrasikan. Misalnya begitu ya. Ini kalau Anda lihat, maka ini kan seperti ini kan. Ini ladang. Ini ladangnya Pak Tony. Ya. Ini ladangnya Pak Bu Saski. Ini ladangnya Pak Yogi. Ya. Ini ladangnya Pak Brian gitu misalnya. Dan ini segala macam gitu ya. Ini yang panen 1931, ini panen 1932. Ini kalau saya sebut ini nilainya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, maka ini tidak boleh Anda tukar. Tidak boleh Anda tukar menjadi A, C, E, G gitu ya. Katakanlah yang di sini menjadi D, B, H, F. Karena menjadi tidak make sense begitu ya, karena tujuan kita adalah bagaimana membandingkan di ladang yang sama tapi untuk dua populasi yang berbeda. Jadi kita ingin melihat apakah dalam ladangan tersebut ada perbedaan atau tidak ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, yang pertama Anda mengambil dari library-nya sendiri, ada MASS begitu ya. Kemudian di sini kalau Anda mengambil dataset namanya IMER begitu, Anda cari saja di sini ada variabel begitu ya, Y1 dan Y2. Ini adalah jumlah panennya ya. Di sini sudah seperti yang disampaikan. Panen gandum di sini kalau kita lihat di tahun 1931 itu adalah Y1, 1932 adalah Y2. Ya, kemudian Anda bisa melakukan assignment begitu ya. Di sini gandum tahun 31 itu adalah dari dataset IMER. Kemudian kita ambil variabel Y1 tadi ya. Kemudian gandum 32 dari dataset IMER kita ambil variabel Y2. Ini kalau kita jalankan di sini adalah, kemudian kalau ingin Anda lihat ya, coba aja satu-satu. Misalnya Anda jalankan di sini, ini sama ya, 81, 105, 119 dan seterusnya. Ini tidak boleh Anda tukar. Begitu pula kalau kita lihat di sini gandum 32, 80,7, 82, 80,4 dan seterusnya. Oke. Ini adalah dipakai untuk melihat tentu saja ini adalah jumlah dari sampelnya ya. Ingat, kalau dalam uji berpasangan kita harus memiliki jumlah sampel yang sama. Maka kalau kita lihat yang pertama, berapa jumlah sampel untuk gandum di tahun 31 adalah 30 buah begitu ya. Berikutnya di tahun 32 kalau kita lihat ini ada 30 buah juga. Nah, ini kondisinya sudah cocok untuk dilakukan pengujian T berpasangan ya. Nah, dan di sini variansi populasi juga tidak diketahui gitu ya. Nah, ini pun, nah sekarang kita ingin tentu saja sebelum kita masuk ke dalam pengujian statistikanya, akan lebih baik kalau kita memiliki bayangan begitu kira-kira profil dari statistika deskriptif itu seperti apa. Contoh ya, kita lihat berapa rataan panen gandum tahun 31 itu sebesar 109 ya. Kemudian di sini rataan panen gandum tahun 32 sebesar 93 ya. Artinya kalau secara deskriptif kita punya dugaan bahwa di tahun 31 tersebut jumlah gandum yang dihasilkan itu lebih banyak daripada di tahun 1932. Nah, tetapi secara statistik tentu saja ini harus dibuktikan sehingga kita bisa menuliskan hipotesisnya begitu ya. H0 di sini D ya sama dengan 0, artinya D itu adalah selisih
berpasangan antara populasi 1 dengan populasi 2. Sementara di sini kalau kita tuliskan H1-nya D-nya tidak sama dengan 0. Itu adalah maknanya. Sehingga kalau kita jalankan di sini menggunakan estimasi T berpasangan, di sini adalah menggunakan t-test ya. Ini dari data dari package stats ya. Kemudian ini adalah variabel 1 gandum 31, variabel 2 gandum 32 pair true. Secara otomatis nanti kita lihat dia sudah menggunakan alfa sama dengan 0,05 ya. Nah, di sini kalau Anda lihat begitu ya. Di sini sudah dituliskan sebetulnya. True difference in means is not equal to 0. Tadi kan kita sudah tuliskan bahwa hipotesis 0 kita adalah D sama dengan 0. Nah, tapi ternyata ini tidak, artinya kan hipotesis awal kita ditolak, ya. Tapi kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat di sini mengapa ditolak? Paling gampang Anda melihat dari dua hal. Yang pertama adalah nilai T-nya. Ya. Nilai T-nya di sini kalau kita gambarkan, maka dia T kritis yang sebelah kiri sebesar 6,12, T kritis sebelah kanan sebesar 25,7. Sementara nilai T yang kita hitung ini adalah 3,324. Nah, artinya sudah pasti ditolak ya. Karena ada di luar daerah penerimaan. Nah, kalau Anda melihat p-value-nya juga sebesar ini bahkan tidak sampai 1% begitu ya, hanya 0,2%, kurang dari 0,5%, maka itu akan mengakibatkan penolakannya tadi. Nah, sehingga di sini disimpulkan bahwa terjadi perbedaan min-nya dengan perkiraan 15,91 tadi ya. Jadi itu caranya. Oke, kita sudah bisa melakukan uji T berpasangan. Yang berikutnya di sini kita melakukan uji rataan begitu ya, independen untuk dua populasi ya. Nah, untuk dua populasi ini kita kalau di buku Walpole begitu ya, kan dijelaskan bahwa uji rataan yang independen itu maksudnya yang bukan berpasangan itu bisa diasumsikan, bisa begini maksud saya, dua populasinya tersebut bisa diketahui bisa tidak begitu ya. Kalau dia diketahui berarti kita menggunakan statistiknya adalah Z. Tetapi kalau tidak diketahui kita menggunakan statistiknya T. Nah, kalau statistiknya tidak diketahui ini ada dua kondisi. Apakah variansi populasi 2 sama dengan variansi populasi 1 atau variansi populasi 2 berbeda dengan variansi populasi 1. Nah, di sini diasumsikan untuk kasus yang ini variansi populasinya sama ya, untuk dari package-nya nanti. Nah, Anda diminta untuk melakukan estimasi perbedaan ya antara rata-rata konsumsi BBM mobil manual dengan mobil otomatis matic dari dataset MT-CARS itu ya. Jadi kira-kira konsumsinya itu berapa banyak begitu ya. Nah, sekarang kalau kita ambil nanti begitu ya, di sini MPCARS, MPG begitu untuk yang untuk yang mile per gasnya. Di sini kalau Anda lihat ya. Nah, ini yang pertama seperti ini. Ini ada MTCARS, MPG. Coba kita jalankan ya. Maka ini nilainya, tapi ini belum ada keterangan ya. Mana yang manual, mana yang matic. Nah, sehingga di sini Anda perlu mencari begitu ya. Kemudian kita jalankan MTCARS itu kemudian tanda dolar AM itu automatic. Di sini adalah 1 itu untuk yang manual, 0 untuk yang automatic. Nah, berarti kan kita sekarang logikanya begitu ya. Sekarang kita logikanya ingin memisahkan begitu ya. Mana MPG yang memang dia itu 1 berarti adalah mile untuk yang untuk yang manual, sementara mana yang mile per gasnya tersebut untuk yang 0 atau untuk yang matic. Tapi cek dulu, ini betul nggak datanya sama ya. Anda bisa gunakan fungsi length yang di sini ya. Coba Anda lihat jumlah untuk yang MPG mile per gas sama dengan 32. Kemudian MPG untuk yang AM apakah dia 1 atau 0 juga sama dengan 32, sehingga itu juga sama ya. Tapi kalau tidak sama kan tidak bisa dipisahkan begitu ya, sehingga kita punya dugaan bahwa datanya masih ada yang salah. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang kita bisa melakukan pemisahannya di sini ya. Kita bisa gunakan L itu untuk yang manual begitu ya. Jadi jika MT itu sama dengan MTCARS AM sama dengan 0, maka adalah untuk yang matic,
maka kita bisa bikin variabel yang baru mpg.matic. Ini kalau memang dia betul dia L, ya, untuk yang 0, dan kita ambil semuanya di sini datanya. Ya, artinya kan dia yang 0, kita ambil semuanya datanya. Sementara kalau yang dia tidak, karena ini hanya datanya hanya dua variabel, hanya dua dimensi ya. Dimensi yang pertama adalah mil per gasnya, dimensi yang keduanya adalah apakah dia manual atau matic. Kalau ini lebih dari dua dimensi, berarti ya harus harus komanya nambah satu lagi. Kalau dia tiga dimensi. Nah, ini bisa kita jalankan di sini, ya. Nah, kemudian Anda bisa melihat lagi ini jumlah sampelnya supaya kita yakin ini benar begitu ya. 19 dan 13. Artinya sudah sama ya, jumlah 32. Jadi jumlah mobil matic ada 19, di sini ada jumlah mobil manual ada sama dengan 13, ya. Nah, apakah boleh jumlah dua sampel tidak sama untuk pengujian ini? Tentu saja boleh ya, karena ini adalah pengujian di mana independen. Beda dengan PRT test tadi. Kalau PRT test jumlah antara sampel 1 dengan sampel 2 harus sama persis. Nah, kemudian Anda bisa menghitung rataannya, berapa yang matic, berapa yang manual. Nah, di sini pun sama, kita punya dugaan bahwa yang matic itu lebih boros ya dibandingkan dengan yang manual. Di sini, tapi tentu saja kita bisa melakukan pengujian itu sama persis. Kita bisa menggunakan t-test lagi. Ini adalah variabel pertama yaitu matic, variabel kedua adalah manual. Ya, tapi di sini kita tidak pair. Kalau ini Anda jalankan, dia sama dengan 95%. Di sini kalau Anda lihat nilai T pengujiannya adalah -3, berada di luar area. Begitu pula p-value-nya kecil sekali, hanya sebesar 0,1%. Maka di sini kita akan menolak, ya. Artinya terdapat perbedaan rataan untuk kedua sampel atau populasi ini. Dengan tadi perkiraan ini adalah min dari yang matic, ini min dari yang manual. Jadi kita sudah punya dugaan bahwa ternyata ini rataannya berbeda. Ya, baik. Itu kira-kira cara kita melakukan pengujian untuk dua populasi.